Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi pada pelajaran IPA terpadu kelas 8. Namun sebelum kita belajar, yuk baca doa belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita belajar tentang usaha dan daya. Oke, kita belajar tentang usaha. Usaha adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Usaha yang dilakukan suatu objek didefinisikan sebagai perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Contohnya, ketika kita mau mendorong meja. Misalnya meja itu kita dorong dengan gaya 20 Newton. Ternyata dia berpindah sejauh 5 meter. Berarti usaha yang kita lakukan adalah 20 kali 5. Berarti adalah 100 joule. Ini contohnya ya. Usaha itu dilambangkan dengan W. Itu singkatan dari bahasa Inggris dari kata work yang berarti bekerja. Satuan usaha adalah joule, didefinisikan sebagai besarnya energi yang dibutuhkan untuk memberi gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Oleh sebab itu, 1 joule sama dengan 1 Newton meter. Rumus usaha adalah W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha yang dilakukan, satuannya joule, W adalah gaya yang diberikan, satuannya Newton, S adalah jarak perpindahan objek. Kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Ini sebuah kotak ditarik dengan gaya F sebesar 12 Newton. Dia berpindah sejauh 4 meter. Berapa besar usahanya? Usaha kotak ini. Nah, ini cara kerjanya. Rumusnya W sama dengan F kali S. Gaya kali perpindahan. 12 kali 4 sama dengan 48 joule. Gampang kan? Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah balok berada pada lantai licin yang ditarik oleh gaya 40 Newton. Jika usaha yang dilakukan oleh gaya kepada balok adalah 680 joule, hitunglah besar perpindahan. Ini yang ditanyakan adalah sebaliknya S-nya. Berarti S sama dengan W per F. 680 per 40 sama dengan 17 meter. Selanjutnya contoh soal nomor 3. Kalau tadi hanya satu gaya, di sini di balok ini ada 2 gaya. 2 gaya, yang satu menarik ke kanan sebesar 10 Newton, yang gaya kedua mendorong ke kanan sebesar 5 Newton. Bagaimana menghitung besar usahanya? Kita cari dulu resultan gayanya atau jumlah dari gayanya. Kalau dia searah tinggal dijumlahkan. Berarti 10 tambah 5 sama dengan 15. Berarti F totalnya sama dengan 15 Newton. Dikalikan dengan berpindah sejauh 5 meter. Berarti kali 5 sama dengan 75 joule. Oke, contoh yang lain, bagaimana kalau baloknya itu ditarik dengan arah yang berbeda, satu tarik ke kanan, satu ke kiri. Kira-kira berpindah kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ya, perpindahannya tergantung mana gaya yang lebih besar. Kalau di gambar ini berarti pindahnya ke kanan 15 Newton, ke kiri 7 Newton. Berarti akan pindahnya ke kanan. Berarti ke kanan itu dia positif. Kita lihat rumusnya masih sama, yaitu V sama dengan F kali S. Kita cari dulu gaya totalnya, berarti 15 kurang 7 sama dengan 8 kali 6. Dia berpindah sejauh 6 meter, berarti kali 6 sama dengan 48 joule. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Bagaimana jika ditarik dengan
tidak datar. Kalau tadi kan datar ya. Kalau tadi itu datar. Bagaimana kalau ditarik itu ke membentuk sudut agak miring? Kita lihat contohnya. Jika gaya membentuk sudut, maka persamaannya W sama dengan F kali cos theta kali S. Ini adalah besar sudutnya. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah benda bermasa M 40 kg ditarik dengan G sebesar 60 Newton dan membentuk sudut 60 derajat terhadap permukaan bidang datar. Hitung usaha yang dilakukan gaya tersebut untuk memindahkan benda. Berarti dia seperti ini, modelnya sudut yang dibentuk itu 60 derajat, ditarik dengan gaya sebesar 60 Newton, dia berpindah sejauh 10 meter. Maka cara menyelesaikannya adalah W sama dengan F-nya 60, cos theta itu adalah 1/2, nanti kalian pelajari ya di SMA itu, tangen kosin, cos 60 itu 1/2 kali 10. 60 kali 1/2 itu 30, kali 10 adalah 300 joule. Selanjutnya, daya. Daya adalah laju atau kecepatan dalam suatu usaha. Daya merupakan usaha persatuan waktu. Secara matematis dapat ditulis daya itu rumusnya P sama dengan W per T. Daya satuannya joule per menit atau watt atau joule per detik ya, tergantung. W usaha satuannya joule, T itu waktu, bisa jam, bisa detik, bisa menit. Oke, kita lihat contoh soalnya. Seorang siswa yang beratnya 450 Newton menaiki tangga yang memiliki ketinggian 3 meter sampai ke atas. Tentukan daya yang dikeluarkan siswa untuk kegiatan tersebut. Usaha gaya berat siswa itu, jadi ingat ya, ini gaya beratnya ya. Berarti 4.500 kali 3 sama dengan 1.350 joule. Dengan demikian P sama dengan W per T. Berarti dibagi dengan dayanya kita sudah dapat, usahanya kita sudah dapat, dibagi dengan waktunya 6 detik, berarti sama dengan 225 watt. Oke, ini tugasnya. Silakan dikerjakan. Tugasnya ini tugas nomor 1. Ini tugas nomor 2. Ini tugas nomor 3. Ini gambarnya sama ya, cuma saya perbesar ini. Gambar kecil ini yang perbesar. Ditentukan besar gaya F2. Silakan kerjakan. Selamat bekerja. Tolong tugasnya dikerjakan dengan baik. Kita akhiri